Bisa dipahami? Itu menjadi mudah melakukan identifikasi. Biasanya kita juga tertarik dengan informasi yang namanya berapakah nilai rata-rata tingkat kesulitan soal. Rata-rata tingkat kesulitan soal nilainya 0, menunjukkan soal tersebut mempunyai titik awal yang jelas, tidak ada soal yang sifatnya outlier. Lalu kita juga tertarik biasanya dengan nilai standar deviasi 0,97. Nah, kalau nilai standar deviasinya tinggi, maka rentang tingkat kesulitan soal makin lebar. Anda bisa lihat di right map. Oke, Anda bisa lihat soal yang paling susah itu ada di atas, soal yang paling mudah ada di bawah. Itu rentangnya lebar. Makin lebar rentangnya, maka biasanya kita menyebutkan validitas soal tersebut dalam mengukur kemampuan peserta makin bagus. Oke. Nah itu yang dimaksud dengan tingkat kesulitan item. Oke, kita beralih ke yang ketiga, yaitu tingkat ketelitian item atau standar error measurement. Kita masih menggunakan tabel 13, tapi yang kita lihat adalah yang namanya model SE atau SI, model standar error. Standar error itu menunjukkan seberapa teliti item itu mengukur. Makin kecil nilainya, maka makin teliti item itu mengukur. Oke. Nah, berapa standar yang bagus untuk standar error? Maka biasanya orang akan menentukan nilainya paling tidak jangan lebih dari setengah, 0,5. Oke, Anda lihat di sini semua item-item yang ada itu mempunyai nilai yang sifatnya kualitasnya lebih kecil dari 0,5. Artinya soal itu punya kemampuan mengukur yang baik. Oke, itu yang dimaksud dengan standar error atau tingkat ketelitian. Oke, nah, tadi peta right sudah, tingkat kesulitan item sudah, yang berikutnya tingkat ketelitian sudah, yang berikutnya adalah ketepatan item atau fit statistik. Apa yang dimaksud dengan ketepatan item adalah apakah soal itu dipahami oleh siswa atau tidak. Itu yang dimaksud dengan ketepatan item. Oke, kalau kita berbicara ketepatan item, maka Anda gunakan tabel 10. Oke, untuk ketepatan item, apa yang Anda lihat ini tabelnya, tetapi yang Anda amati atau teliti adalah 3 indeks yang saya kasih box warna merah, yaitu nilai outfit mean square, outfit jet standard, dan point measure correlation. Oke. Nah, yang dianggap baik untuk outfit mean square itu nilai 5 sampai 1,5. Anda lihat semua dalam range yang dipersyaratkan, yaitu antara 0,5 sampai 1,5. Oke, kita pakai standar yang kedua, yaitu outfit jet standard, nilainya antara -2 sampai +2. Nilainya masih dalam range yang ditetapkan. Oke, dan yang terakhir point measure correlation itu nilainya idealnya antara 0,3 sampai 0,85. Tapi beberapa buku menyebutkan negatif, maka
silahkan, masih dianggap bagus. Oke, maka kita bisa lihat di sini nilainya adalah untuk soal nomor 1 itu 0,7 dan soal nomor 7 adalah 0,21. Yang lainnya memenuhi syarat. Oke, nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa soal yang diproses, 10 soal yang diproses tadi itu dipahami dengan baik oleh siswa. Karena ketiga syarat indeks ketepatan itu terpenuhi. Oke? Bisa dipahami ya? So, yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mengidentifikasi adanya soal yang bersifat berat sebelah. Oke, adanya soal yang bersifat bias. Oke, artinya ada soal yang menguntungkan satu kelompok dan tidak menguntungkan kelompok yang lain. Dalam statistik kita menyebutnya sebagai different item functioning. Oke, nah bagaimana menghitung untuk analisis bias? Oke, yang pertama Anda menggunakan dari output table yaitu tabel 30. Oke, Anda gunakan item div. Oke, dari sana lalu ada perintah yang harus Anda isikan. Anda mau membandingkan, oke, bias dalam konteks apa? Oke, misalnya kalau kita melihat data kita, maka kan kita mempunyai dua data demografis, yaitu kolom C untuk gender, jenis kelamin, dan kolom D untuk domisili. Oke, nah kalau kita menggunakan untuk gender, maka itu kolom ketiga. Maka perintahnya menjadi S3. Maksudnya start at, mulai di kolom ketiga. W itu adalah wide, panjangnya satu kolom. Artinya silahkan analisis data kita yang dihubungkan dengan data demografis di kolom ketiga. Oke, itu maksud S3W1. Lalu kita gunakan yang namanya display table dan display graph. Oke, nah ini perintahnya, ini hasilnya. Oke, Anda lihat yang sebelah kiri yang saya kasih kotak warna biru itu tidak lain adalah identitas demografis yang kita gunakan, yaitu gender, yaitu lelaki dan perempuan. Nah, jelas ya? Oke. Nah, untuk mengetahui apakah item div ini mempunyai bersifat berat sebelah atau tidak, ada 3 indeks juga yang perlu kita amati, yang perlu kita lihat dengan teliti. Yang pertama adalah yang namanya div contrast. Oke. Oh, salah lagi. Oke, mohon maaf ya, saya perbaiki dulu. Bentar. Oke, sorry, ada kesalahan penulisan. Oke. Oke, yang pertama adalah div contrast. Itu nilainya harus ada di antara
minus 0,5 sampai positif 5. Sekarang Anda amati di sini ada beberapa nilai yang tidak memenuhi untuk kriteria deep contrast. Anda lihat, yang pertama itu minus 1,20. Yang kedua minus 1,03. Lalu ada 0,67. Lalu ada 0,76 dan minus 0,83. Artinya ada 5 item yang potensial itu mempunyai ada 5 item yang potensial bersifat berat sebelah. Artinya yang sifatnya tidak adil. Itu berdasarkan kriteria deep contrast. Lalu kita lihat syarat kedua, yaitu Russell-Welch-T, itu nilainya harus antara minus 2 sampai positif 2. Kalau kita lihat di Russell-Welch-T, maka kita akan amati tidak ada yang memenuhi syarat. Semuanya baik-baik saja. Lalu lihat syarat ketiga, Menzel-Hansel probability, itu kalau ada yang lebih kecil dari minus 0,05 atau lebih besar dari minus 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Maka kita lihat nilai berdasarkan Menzel-Hansel itu semuanya di atas 0,05. Dengan kata lain, syarat untuk kriteria Menzel-Hansel itu tidak ada item yang bias. Menurut Russell-Welch-T itu juga tidak ada. Hanya berdasarkan deep contrast ada 5 item. Nah, kalau hanya ditemukan di satu syarat saja, maka item tersebut tidak disebut bias karena hanya memenuhi satu syarat saja. Disebut bias kalau dia memenuhi ketiga-tiganya syarat item div. Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud dengan item div, dan item div itu bisa dibuat dalam konteks grafis seperti ini. Anda lihat, bisa Anda lihat di sini kurvanya ada 3, ada yang warna merah, warna hijau, dan warna hitam. Warna hitam itu menunjukkan prestasi dari siswa lelaki, yang warna merah itu prestasi siswa perempuan, yang warna hijau adalah campuran lelaki dan perempuan. Nah, Anda bisa lihat secara horizontal itu adalah nilai S1 sampai ke S10, yaitu item 1 sampai item 10. Lalu secara vertikal itu menunjukkan perbedaan nilai div-nya. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Anda lihat untuk S1. Untuk S1, maka yang warna merah itu posisinya di atas, maka soal tersebut dianggap lebih susah bagi perempuan dibanding bagi lelaki. Karena makin ke atas, berarti soal itu dianggap lebih susah. Kalau yang ke bawah, itu dianggap soal mudah. Contoh yang lain Anda bisa lihat misalnya soal nomor 3, S3. S3 Anda lihat lelaki posisinya di atas sedikit dibanding perempuan. Artinya soal nomor 3 lebih susah bagi lelaki dibanding perempuan. Nah, demikian juga untuk S6. Maka soal tersebut lebih susah bagi lelaki dibanding perempuan. Beda dengan soal nomor 10 misalnya. Soal nomor 10 itu lebih susah bagi perempuan. Demikian juga untuk soal nomor 2. Nah, Anda bisa lihat bahwa
analisis div itu sangat bermanfaat untuk melihat performa dari kelompok. Nah, selalu saya sarankan pada mahasiswa, kalau mau Anda bisa mendeskripsikan temuan dengan lengkap, maka Anda gunakan berbagai informasi demografis. Contohnya gender, lalu domisili, katakanlah anak keberapa, tingkat pendidikan orang tua, status sosial ekonomi, dan selanjutnya fakta-fakta demografis yang sifatnya data nominal itu akan membantu kita dalam menarasikan temuan. Contohnya seperti penggunaan grafik tadi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, so saya sudah menjelaskan tentang peta Wright, tingkat kesulitan item, tingkat ketelitian item, ketepatan item, dan bias item. Oke, soal yang sifatnya pilih kasih atau berat sebelah, dan terakhir adalah bagaimana kita mendeteksi keefektifan pengecoh atau distraktor. Oke, ini bagian yang terakhir. Nah, kalau kita lihat yang namanya pengecoh, oke, gunakan tabel 13 juga, oke, gunakan tabel 13. Ini ilustrasi tentang pengecoh. Silakan Anda baca. Oke, pertanyaannya adalah jenis hewan mamalia yang hidup di laut adalah, Anda mempunyai 4 pilihan jawaban. Gajah, putri duyung, ikan paus, dan SpongeBob. Oke. Nah, jawaban yang benar adalah jelas ikan paus ya. Oke. Nah, jawaban gajah, putri duyung, dan SpongeBob itu disebut sebagai pengecoh, distraktor. Oke. Dan distraktor dianggap baik kalau memang orang yang kemampuannya rendah itu tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar. Distraktor dianggap tidak bekerja kalau orang yang kemampuannya rendah justru bisa mengidentifikasi pilihan jawaban yang benar. Oke. Nah, apa yang kita amati yaitu tabel 13.3. Oke. Ada 2 contoh yang saya tunjukkan di sini. Yang saya kasih kotak warna biru itu adalah contoh yang pengecohnya bekerja dengan baik. Sedangkan yang saya kasih warna merah itu adalah soal yang pengecohnya tidak bekerja, artinya perlu direvisi. Oke, nah, Anda perhatikan misalnya di sini soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, maka yang menjawab C salah, skor value-nya 0, itu ada 24 orang. Bisa dipahami kan maksudnya? Saya ulangi, yang warna kotak warna biru ya. Soal nomor 3, yang menjawab C itu salah, ada 24 orang atau 40%. Rata-rata kemampuan mereka minus 0,77. Artinya kemampuannya rendah. Oke. Yang tidak menjawab blank, kosong, 1 orang, kemampuannya minus 0,49. Yang menjawab B salah 13 orang atau 22%, itu minus 0,35 logit kemampuannya. Yang menjawab D salah 11 orang, kemampuannya 0 logit. Yang menjawab A benar, lihat skornya 1. Oke, 11 orang, rata-rata kemampuannya tinggi, 0,44. Nah, artinya kalau Anda lihat
abilitas peserta tes dari yang paling kecil minus 0,77 naik ke minus 0,49, naik ke minus 0,35, naik ke 0, naik ke positif 0,44, menunjukkan peningkatan yang sistematis. Ini mengindikasikan pengecoh bekerja dengan baik. Orang yang punya kemampuan rendah tidak bisa mendapatkan jawaban secara benar. Artinya yang main kancing, yang main tebak-tebakan itu tertipu. Oke, bisa dipahami? Kalau kita lihat yang warna merah, maka Anda bisa lihat di sini soal nomor 1 yang tidak bisa menjawab adalah salah 2 orang. Nilai rata-ratanya minus 0,76 logit, artinya kemampuannya rendah. Yang mendapat jawaban A itu salah 11 orang, rata-ratanya minus 0,61. Yang menjawab B salah 21 orang, minus 0,51. Yang menjawab D salah 7 orang, positif 0,62. Dan tiba-tiba orang yang menjawab C itu sudah rendah. Benar. Apa yang dari sana artinya menempatkan pilihan jawaban pengendah di dan mudah ditebak mana yang jawabannya benar. Oke, bisa dipahami kan? Nah, kalau Anda amati menu yang saya bagi di sini sesuai dengan permintaan Pak Ari, ini adalah tidak lain bagaimana kita menjawab informasi tentang bank soal. Oke, kalau misalnya saya bertanya sama Anda, apa yang dimaksud dengan bank soal? Kira-kira jawaban Anda apa? Hampir 100% di berbagai kesempatan, kalau saya bertanya tentang bank soal atau item bank, selalu jawabannya bank soal itu adalah kumpulan soal. Oke, itu tidak salah, tetapi tidak lengkap. Dengan informasi ini, yang dimaksud dengan bank soal itu bukan hanya kumpulan soal, tetapi menjelaskan tentang tingkat kesulitan soal, tingkat ketelitian soal, tingkat ketepatan soal, apakah soalnya berat sebelah atau tidak, apakah pengecohnya bekerja atau tidak. Oke, artinya definisi yang biasa kita pahami tentang bank soal itu memang perlu direvisi. Bank soal itu bukan sekedar isinya adalah soal-soal saja, tetapi harus berisi informasi tentang yang namanya adalah atribut psikometrik soal. Apa yang dimaksud dengan atribut psikometrik soal? Yaitu tentang tingkat kesulitan, tingkat ketelitian, tingkat ketepatan, adanya bias atau tidak, maupun komposisi pengecoh. Oke, dari sana kita bisa banyak mendapatkan informasi yang sifatnya sangat berguna kalau kita mau menyusun soal misalnya yang sifatnya ujian akhir semester atau ujian akhir sekolah. Karena kita nanti bisa memilih soal-soal yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan yang beragam, di mana itu akan menggambarkan kualitas pembelajaran dan kualitas
individu peserta tes. Oke, moga-moga bisa dipakai. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Oke, kita lanjut ke acara tanya jawab diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan waktu dan layar kembali ke Pak Ari. Mangga Pak Ari.